Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bulan kata anak-anak Google Form-nya nggak bisa dibuka katanya. Itu di chat. Nggak bisa, Bu. Untuk absen Google Form-nya nggak bisa dibuka katanya Bulan. Bisa. Bisa, itu ada anak yang nggak bisa. Tahu ya. Alhamdulillah ya, walaupun kita bisa bertemu kembali walaupun lewat ini ya online. Udah lama ibu nggak ketemu kalian. Mungkin kalau papasan di sekolah ada beberapa kemarin ya di musola atau di mana ketika kalian pas ke sekolah. Nggak kerasa ya ibu waktu ngajar kalian kelas 10 sekarang udah kelas 12 lagi, hampir mau 2 tahun ya gitu. Mudah-mudahan ini laporan PKL kalian akan ibu bahas, nanti kalian perhatikan apa yang kurangnya, apa yang ini ibu akan menampilkan yang betulnya ya gitu, nanti bisa dilihat gitu ya. Udah kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nanti kalau bisa sih kan ini kalian Google Meet-nya di laptop ya. Mungkin dari juga yang di HP. Kalau yang megang laporannya dibuka juga, jadi sekalian oh iya ini betul. Jadi kalian udah dihitungkan, jadi sekalian mencocokkan gitu ya. Ibu sebentar Ibu. Kenapa? Nyalain komputernya dulu. Bahaya tuh. Jadi mendingan gitu dibuka di komputer Google Meet-nya, terus kamu megang itunya atau salah satu lah megang laporannya, jadi ketahuan. Ibu ngasih contoh yang laporan dari Pakuan ya, karena ini ngelihat udah bagus gitu, udah rapih gitu ya gitu. Nih lihat dari judul ini betul huruf besar semua, ada logonya, terus alamat SMK-nya, cek yang punya kalian sendiri ya. Jadi ibu nggak itu semua. Ini udah betul, ada tahunnya nih, ya, ada tahunnya. Kemudian di sini laporan praktik kerja lapangan dalam KIA, ini juga huruf besar semua, disusun. Nah ini nih, ini ya D-nya harus huruf kecil, nggak boleh huruf besar. Ibu betul kan ya? Yang punya kalian mungkin juga huruf besar awalnya ya. Betul tidak? Betul. Bu. Nah, sekalian dibetulkan. Karena memang kalau udah di enter, di sini depannya itu pasti huruf besar. Makanya setelah dibuat, nih misalkan nih laporan setelah dibuat, kamu tuh baca dari awal mana yang diedit, kata kita mah. Harus diedit. Diperhatikan satu-satu tuh ini ya. Nih, kalau ini Widi C-nya itu masih itu ya, pakai titik ya. Masih apa? Masih singkatan. Kalau masih singkatan, beri tanda titik. Itu pengesahan dari kepala sekolah. Sama enggak? Nih, ya. Masih Pak Joni, itu tulisnya udah betul. Nip, jangan pakai titik ya, karena ini singkatan. Kayak ini, nip di sini nomor induk pegawai, nggak pakai titik, sama dengan SIM, sama dengan KTP, kan itu nggak pakai titik ya. Udah paham? Paham nggak? Paham Bu. Lagi dari awal. Ini kan nanti ini kalau mau dijilid kan ini tetap dijilid satu untuk cover keras. Terus ini untuk cover dalam. Untuk cover dalam, ini boleh seperti ini. Terus main nih. Untuk ini tetap nih, angka 2 kecil nih. 2 titik ya. Itu betul.
karena Romawi kecil gitu. Jadi untuk dari halaman pertama sampai sebelum bab itu Romawinya Romawi kecil dan ditaruh di bawah. Nggak ada yang di atas ya. Ini udah, ini pendidiknya Pak Entis Sutisna. Makilang Pak Entisnya kemarin meninggal kalau nggak salah ya. Salah ke ibu ya. Lupa. Nih 4 nih. Ini ya 4. Nanti atas nama kali ya. Terus pendidik juga bahasa ini udah bagus, udah rapi tuh ya. Tuh, udah rapi betul ini nulisnya. Bu Nurula nih masih kurang koma nih. Nih kalau udah nama, koma baru dibeli gelar. Paham ya? Paham, Bu. Nah, perhatikan. Nah, ini juga sama nih, huruf 5 Romawi nih. Ya, 5 Romawi di bawah. Terus nih abstraksinya. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah seperti rangkuman dari isi laporan kalian gitu ya. Intisarnya. Jadi isinya apa aja sih? Gitu ya. Nah, ini bolehlah seperti ini, terus isinya membahas tentang apa gitu ya. Itu. Biasakan. Nih, ini angka 6 Romawi betul di bawah sudah. Ini pakai bahasa Inggris disuruh ya? Iya, Bu. Disuruh ya. 7, tuh angka 7 ya. Di bawahnya nggak apa-apa. Ini kata pengantar ini nih. Menurut kalian ini kurang nggak? Kurang nggak? Ayo. Kurang nggak? Tidak, Bu. Tidak, betul. Isi kata pengantar apa aja sih? Dari belajar. Ayo. Terusnya kelas 11 tuh ada laporan ilmiah. Apa ayo? Nih, bukan Bagian tanda tangan. Nah, ini kurang. Ini nih, biasanya paragraf awal ini betul puji syukur ya, puji syukur atas kadar kita menyebabkan alamatnya yang telah memberi banyak kesempatan sehingga kami dapat menjalankan. Nah, ini nggak jelas nih. Atas kehadirat Allah Ta'ala yang telah mengamalkan rahmat hidayatnya. Rahmat hidayahnya yang telah memberikan banyak kesempatan nih. Ini juga kurang N, jadi harus diteliti ya, gitu. Ntar, yang telah menyebabkan rahmat hidayatnya yang telah memberikan. Kok yang doi sih? Udah aja ini nih, jangan pakai. Oh, ibu itu ini bahasanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau puji syukur atas kehadirat Allah rahmat hidayahnya. Nah, ini nggak jelas. Penulis dapat menyelesaikan. Penulisnya nih, puji syukur atas kehadirat penulis panjatkan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala penulis panjatkan. Iya ya. Pakai penulis panjatkan. Jadi jelas itunya apa subjeknya. Telah memberikan atau melimpahkan rahmat dan jayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan, sehingga penulis dan kami penulis aja ya. Nah, jadi kamu kalau mau nulis kata pengantar ini subjeknya harus jelas. Kalau tadi subjeknya nggak jelas gitu, siapa yang nulisnya gitu ya. Nah, yang kamu juga diperhatikan ya, kamu diperbaiki ya, sambil perhatikan punya laporan kalian. Jadi puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala penulis panjatkan karena telah melimpahkan karena telah melimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan baik. Betul. Jadi yang pertama adalah puji syukur. Ingat tuh. Terus yang kedua adalah nih laporan ini disusun guna melengkapi salah satu
bukan persyarat. Prasyarat boleh atau persyaratan boleh. Ini mah persyarat. Nih, dalam menyelesaikan PKL di fakultas ini. Sebenarnya lebih bagusnya sih disebutkan sedikit tentang laporan ini gitu. Laporan ini disusun guna mensyarat. Laporan ini berisi tentang sedikit aja masukan di sini ya. Yang Pakuan ada nggak? Saya, Bu. Ya. Nah, di sini nanti di paragraf ini kan udah nih paragraf 2 ya. Nggak bisa ya. Nah, kamu mah ini pakainya paragraf lurus gitu. Jadi di ini kalau pakai gini nih, kalau pakai ini dinaikkan terus tuh kelihatan nggak yang lain? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kalau mau pakai ini di tab atau paragraf, jadi nggak jauh-jauh, itunya sama 1,5 ya. Jadi isinya ulang. 1, puji syukur. 2, laporan ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan PKL. Kok persyaratan apa nih? Kok persyaratan? Ya bisa. Ya, terus laporan PKL ini berisi apa aja? Hanya sedikit saja ya, 1 paragraf aja. Paham nggak? Paham nggak? Dijelasin ya, Bu. Nah, ulang sekali lagi. Paragraf 1, puji syukur. Paragraf 2, laporan ini tujuannya. Sebagai apa? Ini kan persyaratan. Terus paragraf 3, laporan PKL ini berisi. Nah, isi dari laporan PKL hanya 1 paragraf. Isinya tentang ini, intinya saja. Nah, ini paragraf 4 nih, dalam menyusun laporan ini, menyadari, jangan ini, harusnya ini ucapan terima kasih, sama nanti menerima saran dan kritik. Di sini nggak ada. Ya kan? Makanya Ibu tanya, ini sudah betul belum? Boleh kamu tulis juga ya. Ulang sekali lagi, paragraf 1 adalah puji syukur, paragraf 2 tujuan laporan, paragraf 3 isi dari laporan, hanya 1 paragraf, paragraf 4, nih, pengucapan terima kasih, saran dan kritik, itu, paham? Paham, Bu. Nah, ini yang Pakuan nanti dibetulkan ya, sendiri, ya. Dan penyusunan laporan ini, penyusun menyadari, kalau di atas udah penulis, boleh diganti penyusun juga harus konsisten. Kalau penulis gitu. Kalau penyusun ya. Nih penulis. Dan penyusunan laporan ini penulis menyadari sepertinya bahwa terselesaikan laporan ini terdapat dukungan semangat serta bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, nah habis ini belum beres ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih. Nah, tulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, ini dibantuin sama Ibu, semua pihak yang telah membantu, titik. Nah ya, pokoknya di sini itu sendiri ya, tambahin apa sendiri, yang Pakuan tambahin sendiri ya, paham? Iya, Bu. Ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang kita membantu. Untuk mencapai apa? Ini penulis juga karena banyak kekurangan dari laporan ini. Nah, itu penulis juga menerima kritik dan saran. Itu. Terus terakhir, semoga laporan PKL ini bermanfaat bagi semua pihak. Itu ya. Paham? Paham? Paham, Bu. Bisa 4 paragraf atau 5 paragraf. Ya, tadi diingat. Loh, itu. Baik, itu. Nanti diterusin ya yang Pakuan ya, yang lain juga sama gitu ya. Jadi Ibu nggak hituin. Diulang paragraf 1 puji syukur, paragraf 2 tujuan, paragraf 3 isi dari laporan, paragraf 4 ucapan terima kasih, terima kritik dan saran, dan
ucapan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Nah, itu ya. Ini Bogor, Juli, penulis. Itu ya, nulisnya ya. Nah, ini halamannya. Dari yang ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Ada yang ditanyakan? Halo? Paham? Dari saya tidak ada. Tidak ada, ya. Baik, kalau begitu diteruskan ya. Nih, ini daftar isi udah. Kenapa jadi ini? Ini pasti pakai ini ya. Bab 1 harusnya di sini aja langsung. Nih, Ibu ngeritik ini nih. Bab 1 langsung ditulis aja ini pendahuluan. Jangan bab 1 pendahuluannya dipisah. Yang pakuan mana? Sejajarin berarti, Bu. Saya, Bu. Jadi kata pendahuluannya bab 1 langsung pendahuluan. Ini udah diituin sama kamu ya, nggak bisa dirubah sama Ibu nih. Ya, yang lain juga sama. Ulang sekali lagi. Bab 1 langsung di sini tulisan pendahuluan. Paham ya? Kalau daftar isi mah kan emang otomatis, Bu. Diatur sama kita bisa. Nggak Yaudah, otomatis, kamu pakai yang otomatis mungkin. Harusnya Yaudah, tulisan ya. pendahuluan. Nah, ini punya siapa ini? Oh, siapa yang gitu? Nih, jadi nih ininya tuh di sini. Bisa ya dirubah dikit kan? Dihilangin. Tuh. Otomatis pendahuluannya ke atas. Nggak bisa bukan? Kok bisa dirubah sih? Tapi kan, Bu, bab 1 Kenapa? pendahuluannya kan bab 1-nya di atas, pendahuluannya di bawah, terus nanti jadi ikut sama daftar isinya, jadi otomatis. Berarti nanti pas di bab 1-nya sejajarin bab 1 pendahuluan gitu. Nah, iya betul gitu. Bukan begini. Paham nggak? Paham nggak? Harus sejajar, Bu. nak. Jadi bab 1 pendahuluan baru ininya. Nah, betul ininya nih. Paham? Diganti. Bab 2 sama. Bab 2 landasan teori. Ini juga tulisannya di sini. Nggak boleh titik-titik kayak begini. Jadi ada di samping gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Paham ya? Bisa Paham, ya Bu. diubah? Paham, Bu. Nah, betulnya begitu. Ini kalau Paham, dalamnya udah benar nih. Kamu sebenarnya ini bikin ini yang otomatis sebenarnya bisa dibetulkan, ya. Paham? Di semua bab 1 pendahuluan. Ikutin, jangan dipisah. Kan nggak pisah, gitu ya. Terus bab 2 landasan teori. Jadi ada bab 2 ada tulisannya. Terus bab 3 juga sama ya. Nih. Bab 2 sama pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan. Nih. Ini yang anaknya ini ya. Nih lihat, perhatikan kalau ada anaknya. Ini kan 3.2 ya. Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Dua. Nah, yang 3.2.1 kalau bisa di sini harus sejajar dengan langkah. Nih, angka ini digeserin. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Harus sejajar di sini. Ini makanya dibilang gampang susah ya, gitu. Nih, itu diperhatikan. Sama ini bab 4 juga bab 4 penutup. Jadi tiap bab ikuti tulisannya. Nah, ini kenapa A kesimpulan B saran. Udah di atas pakai angka nggak boleh, ini nggak konsisten ini. Gitu. Ya. Kalau mau kan dari atas udah angka nih ya. Nah, harusnya ini 4.1 yang A. Terus B-nya 4.2. Paham? Paham. Jangan konsisten itu. Itu kalau mau pakai angka, kalau mau pakai ini ada yang variasi angka dengan huruf, ada. Tapi kan ini udah konsisten ini dari atas angka semua. Jadi sini nanti diganti yang pakuan 4.1, terus yang B juga nih 4.2. Ini kelihatannya mah emang betul, tapi ternyata salah ya. Tuh, ini mah Ibu nggak masalah nih.
terserah, boleh ini. Terus, nih, ya, udah betul, ngikuti aja. Daftar lampiran juga sama. Tuh, halamannya ya, tetap ngikutin. Nah, ini bab 1. Kalau bab, nih, bab ya, betul, halamannya ada di bawah. Satu di tengah, bawah dan di tengah. Untuk halaman 2, ini udah betul, ada di sebelah kanan. Yang lain udah betul belum? Belum, nanti dibetulkan ya. Ini udah betul nih, pokoknya. Latar belakang praktik di berbagai program kalian. Nah, ini harusnya huruf kecil ini. Harus huruf kecil, jangan pakai huruf besar. Karena bukan ini. Melakukan kerja program keahlian tersebut. Nih, diganti pokoknya mah harus benar-benar aja. SMK sih boleh ya. Menjalankan pendidikan dan pelatihan, ini juga hurufnya huruf kecil, ngapain huruf besar, kecuali nama lembaga, nama kegiatan, ini enggak kerja. Program kalian tersebut dikelompokkan menjadi bidang kalian sesuai dengan kelompok, bidang studi, bidang usaha. Jadi bidang dan program kalian tidak perlu direktur, jenderal. Jadi kalau mau huruf besar semua. Nih, dirjen kan. Jangan setengah-setengah. Ini betul, ini kata ibu sih latar belakangnya kurang nih. Ada linknya apa gitu yang ibu pernah baca? Lihat Ada yang di kelas kamu deh, ya. link Ada and match. lagi ya. Ya betul nggak Bu Ulan? Iya, ada link and match. Ada apanya lagi? Kalau nggak salah berdasarkan apa gitu lagi nih. Yang nanti yang pakuan coba dilihat laporan semua juga nggak tahu ya sama apa betul apa udah betul apa salah. Lihat di laporan sebelumnya kalau nggak salah ya. Kan kalau yang laporan kakak kelas kamu itu bisa jadi contoh sebenarnya. Nih, sistematik sinkron program penguasaan kalian diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja dengan terang. Ini harusnya ada lagi ini, gitu ya. Itu nanti dilengkapi ya tujuannya ya, gitu betul. Tujuan penulisan laporan. Ya. Nah, ini ya penyakit saya bulan ya. Di sini nih, identifikasi masalah biasanya kalian ibu sebelum meriksa baru dibuka 1 itu juga baru di 1 itu ya. Ini sudah betul. Jadi identifikasi masalah bentuknya adalah pertanyaan. Ini udah betul. Siapa di sini yang masih belum bentuk pertanyaan laporannya? Ada? Udah bentuk pertanyaan? Ini hurufnya jangan huruf besar. Awalnya aja yang huruf besar. Pertanyaan biasa aja kalimatnya ya. Paham nggak? Iya, Bu. Iya. Nah, jadi hurufnya awalnya aja huruf besar. Mau ini gitu ya. Nah, putable flash disk ya. Flash disk itu kayak bahasa Inggris. Jadi apa? Ininya kalau yang apa dari kata bahasa Inggris dipakai huruf miring. Nih, setting juga kan pakai bahasa Inggris ini. Jadi kalau istilah asing atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya pakai huruf miring ya, gitu. Kok. Bentar. Nih, berarti ini harus dibetulkan, jangan pakai huruf besar. Bukan judul ini. Gitu ya, bootable. Nah, ini pakai huruf miring lagi. Ini juga huruf kecil. Ini banyak amat ini. Ini template sertifikat templatenya karena kalau istilah di komputer mah banyaknya bahasa Inggris ya. Jadi pakai huruf miring gitu. Paham ya? Nanti dibetulkan kamu pokoknya dari awal dilihat yang salah tuh.
Jadi Ya, Bu. udah rapi. Heeh. Nanti ini kan kalau kamu buat seperti ini, kalau kamu kuliah itu udah biasa. Oh, dulu juga saya udah pernah buat laporan gitu. Jadi nih Google Drive kan dari sana. Nah ini, jadi di huruf kecil semua, kecuali huruf depan. Setting streaming ini nggak bisa diganti ya dalam bahasa Indonesia ya. Tuh. Ini live stream, ada YouTube live stream, YouTube juga ya. Nah, paham sekarang? Dan ini bukan judul, jadi awalnya huruf besar semua. Kalau ada istilah bahasa asing, pokoknya bahasa asing, Inggris atau bahasa yang lain, pakai huruf miring, ya. Jadi ya, pakai apa? Kalimat tanya. Ya, nih. Nah, setelah dirumuskan masalah, nih. Ini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu ini yang dibahas oleh kalian yang di laporan. Gitu ya. Nih, ini sama nih. Masih banyak. Pakai huruf besar. Ada huruf kecil aja. Nih, ya. Nanti dibetulkan nih yang istilah aslinya, cara memuttabelkan. Ini ada bahasa Indonesia enggak? Bootable apa artinya? Bootable apa artinya? Ada nggak itu bahasa Indonesianya? Bootable apa? Kalau nggak ada berarti harus huruf miring nih, ya. Ini juga sama. Install juga sama dah gitu ya. Nanti dihituin lagi ya. Nih. Paham nggak ini? Ya, paham, Bu. Ini juga nih masih betul juga. Nah, ini butuhkan observasi dan menggunakan pembicaraan langsung, literatur, teknik ini dengan berbagai sumber tertulis. Di website digunakan, ini website tulisannya juga mirroring. Nih ya, sistematikanya. Karena di atas ya. Nih bab 1 ya, gini udah betul ya. Diagnosa ya. Coba lihat Ibu, Pak. Mana sih? Itu suka ini aja di itu diagnosa. Oh iya, tidak baku. Yang baku diagnosis, bukan diagnosa nih. Kalau Ibu suka ngituin. Bab ini berarti latar belakang, bab ini seperti pengertian peralatan, operasi dan aplikasi, jenis software yang digunakan, ini software, pakai huruf miring. Booting juga ya, kalau nggak ini nih, karena ini kan dari istilah asing. Jadi kamu harus perhatikan tuh. Nah, bab ini bisa kesimpulan dan saran ditulis. Nih, udah ya. Nih ya, udah betul ya. Jadi diulang. Tadi udah diperhatikan ya. Di bawah bab, tiap bab. Nih bab. Halamannya di bawah. Ini udah betul. Terus halaman berikutnya di kanan atas. Nih, sama ini di kanan atas. Ah, bab ada bab lagi di bawah. Terus berikutnya baru di kanan atas. Paham sampai sini? Karena banyaknya salahnya di situ. Halo? Paham, Bu. Ada yang tanyakan? Karena udah landasan teori mah itu paling ngelihat ketikannya aja nih yang banyak yang salah gitu ya. Terus kalau ada istilah-istilah kata Ibu tadi bahasa asing nih, karena jangan di itu mudah dan simple. Simple bukannya mudah ya? Kok jadi double ya? Mudah dan sederhana gitu aja. Jangan pakai bahasa Inggris nih. Siapa ini? Lebih mudah dan sederhana. Jangan pakai kata bahasa simple. Sederhana.
Misalkan, itu tuh berubah. Risiko, bukan resiko. Ini berarti siapa yang nulis ini? Bilahi nih ke sini. Aduh, saya berubah nggak nih? Nah, itu ya. Jadi udah koma spasi, udah titik spasi. Jadi rapi. Tuh ini nih masih nih. Udah titik harusnya spasi. Makanya kamu dari awal, kalau ibu bilang, kan udah jadi nih laporannya. Liatin pelan-pelan dari atas. Gitu ya. Jadi sampai ke bawah udah titik spasi, udah koma spasi. Jadi rapi seperti ini. Tuh. Tadi masih mepet-mepet nih. Mana nih? Ini udah betul belum? Tapi sedangkannya di awal ya ini. CD dapat menyimpan data seperti pada diskette, tapi isinya tidak dapat diubah lagi. Sedangkan di PD ini nggak boleh pakai titik. Karena kada sedangkan itu ada di tengah. Gimana bentuk isi mirip CD-ROM. Ini harusnya dibagi 2 kalimat nih. Betul kan nih? CD dapat menyimpan data seperti diskette, tetapi isinya tidak dapat diubah lagi. Sedangkan di PD, ini kalau pakai sedangkan harus 1 kalimat. Apa ya? Bukan jadi sedangkan. Ya, katanya. CD dapat menyimpan data seperti itu, tapi CD dapat diubah. Sedangkan di PD, kalau di PD jadi sebenarnya berbeda dengan di PD. Nah, baru dengan di PD gitu ya. Ini jadi berubah. Apa sih itu aja? Jadi pindah ke sini. Nanti benerin lagi ya yang punya nih. Itu nanti ibu kirim yang ininya. Rapihin lagi ya. Iya, Bu. Tuh, benarin nih ini. Kita ketik lagi. Pokoknya udah titik spasi, udah koma spasi. Kata-katanya diliatin. Kalau nggak tahu cari di KBBI. Sistem biasanya suka ada sistem gitu ya. Nah, kata ini nih biasanya. Ini nih. Kata di mana nih lihat, multibot berguna dalam situasi di mana aplikasi ini. Kalau di mana itu ada kalimat tanya, bukan nggak boleh digunakan di sini gitu, kebiasaan nih banyak yang sering begitu. Kata di mana hal itu telah saya lakukan, salah. Kalau di mana itu untuk kalimat tanya, bukan kalimat ini gitu ya. Multibot berguna dalam situasi aplikasi perangkat yang berbeda. Di mana aplikasi perangkat ini multibot berguna dalam situasi sesuai aplikasi perangkat yang berbeda. Ini kata di mananya ganti nih. Pakai apa ya? Multibot berguna dalam situasi dengan menggunakan aplikasi. Coba. Pas enggak? Karena kalau ini juga suka ini. Tuh, berubah lagi. Ininya ke sini. Dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Di progres yang berbeda. Multibot berguna dalam situasi dengan aplikasi perangkat lunak berbeda, sistem operasi yang... itu bukan. Bentar ya. Ayah, itu si ibu. Bentar. Ibu lagi ini. Itu kasihan. Allahu Akbar. Bentar kok. Maaf ya. Nih ya, ulang lagi. Ini multibot tuh apa sih putanya? Ini bahasanya jadi nggak enak nih. Kata-kata gara-gara tadi kata di mana?
Pakai ketika coba, Bu. Ketika, coba, multibot berguna dalam situasi ketika aplikasi perangkat lunak berbeda. Ketika. Halo. Ketika. Coba ketika. Enak deh. Multibot berguna dalam situasi ketika aplikasi perangkat lunak yang berbeda di lokasi operasi yang berbeda. Bisa sih. Dan di mana ya? Pokoknya begitu. Ini digabung, ini dipisah, gimana sih? Ini ya, jadi diperhatikan nulisnya. Ini juga ngapain pakai penyusun gede gitu ya. Itu. Memang ini kelihatan kecil-kecil, tapi ya itu tadi tuh. Ini juga harusnya pakai spasi. Pokoknya dilihat dari atas satu-satu gitu tulisannya. Karena ibu nggak semua sih ini. Paham ya? Kok ini ada yang kosong nih, yang pakuan. Yang pakuan ini ada yang kosong. Ini kok masih. Oh, ini ada halaman 5-nya, ini dihapus ya. Yang pakuan. Iya, Bu. Ya, halaman 5 ini karena kosong. Bang, harusnya 5-nya kan di atas ya. Iya. Kosong ini berarti kertas ini terus. Kamu naikin ke atas. Itu terserah kamu. Tuh ya. Pokoknya di masalah dalamnya mah ibu nggak terlalu. Cuma kebanyakan itu, ya itu tadi ketikannya atau apanya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan ini mah teorinya tuh. Tidak ada, Bu. Masih tidak ada. Terus apa legasi UP ini? Ibu liatin aja nih. Kekurangan Yumi apa. Ini mah masalah teori-teorinya. Ibu nggak terlalu ini. Paling ketik tulisannya nih. Harus di ini. Ini kayak gini, Google Form gitu ya. Ini kan itu pakai huruf miring. Nih ya. Pokoknya ya, dimiringin ya. Itu semua tuh. Canva juga kan istilah. Kok nggak bisa dibuka lagi? Apa nih? Bentar. Biasanya sih ini. Tapi kan ini kemarin kamu udah ini kan, udah sidang kan, ya? Mungkin sudah dibetulkan ya. Terus tuh, setuap harusnya setiap. Itu kan agak jeli gitu. Nah, kamu baik satu-satu ya. Untuk kalimatnya jangan ada yang ini. Kalau udah nih, oleh karena harusnya karena. Jadi ibu kira suka ini. Yang lain juga sama. Pokoknya mah inilah. Terus sampai mana nih? Oh, tulisannya tuh diperhatikan satu-satu. Masalah ini mah ibu nggak ini. Ya. Baik, nanti tulisan-tulisannya. Bisa kan satu-satu ya? Dari baris pertama liatin kalimat-kalimatnya. Kalau huruf besar nggak boleh tuh, ada tadi. Klik dapat ini dengan cara klik ini aja, ini klik ini huruf besar nggak boleh ini. Karena kan satu kalimat. Pokoknya di awal tuh T-nya juga huruf besar. Jadi kalau kalimat itu pas di awal aja yang huruf besar ya. Banyak yang huruf besar di sini nih. Klik tombol job, klik ini. Bukan muncul dan beri nama sertifikat lalu klik tik muncul. Sampai terakhir. Paham ya? Udah diliatin punya kalian masing-masing. Apalagi di kantor ya. Kemarin ibu juga lihat ada yang tulisannya. Ada kata terima kasih digabung. Ini siapa ya kemarin teh? Ibu lihat. Terima kasih digabung, harusnya dipisah. Itu kelihatannya mah sepele gitu ya, tapi itu tadi. Kan kamu belajar bahasa Indonesia tuh harus yang baik.
Kalau nggak yakin lihat kata-katanya di KBBI. Untuk pihak inklusi, untuk pihak sekolah. Nih. Ini diganti berarti ya. Siapa tadi? Harus pakai apa? 4 titik? Itu, iya, angka-angka. Jadi harus konsisten. Ini semua ya. Tuh lampiran. Ya udah. Nah, seperti ini. Ini udah tinggal dikit-dikit aja ya tadi yang kata-katanya. Ibu nggak semuanya di siapa kelompok Pinke ya? Itu lagi ya, diteliti lagi ya. Benar ini udah betul. Tinggal kata-katanya tadi jangan huruf besar gitu. Huruf besar tuh hanya di awal kecuali apa sih? Nama lembaga atau apa. Rafael rajin nggak nih di FKIP? PKL di FKIP. Mana ada Rafael nggak? Pinke. Si Rafael ada nggak, Rafael? Ada Bu, ada Bu. Ada. Rajin nggak? Nah, ada yang ditanyakan. Rajin. Ada yang ditanyakan kah? Mau nanya Bu, itu kalau buat halaman yang lampiran di pojok kanan atas semua. Lampiran mana nih? Ini? Iya. Iya, betul. Jadi bab doang ya Bu yang di bawah? Iya. Bab yang di bawah sama Bu. Yang depan-depan ya. Yang depan kan di bawah. Iya Bu. Jadi aturannya begitu. Sama nanti kalau kamu buat skripsi jadi nggak aneh. Aturan udah baku. Jadi kita ngikutin yang aturan skripsi aja. Jadi udah biasa. Nih ya. Nih, dari mulai halaman 2 sih, halaman 1-nya nggak usah dihituin. Tapi kan ini, yang depan itu kan buat cover keras, sama yang buat dalamnya. Gitu, ini. Nih yang halaman ini. Jadi, buat halaman depannya. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan sebuah produk yang kebetulan menggunakan bahasa asing, itu harus diitalik juga, Bu? Iya, italik semua. Kan pokoknya mah dari bahasa asing mau produk kebanyakan kalau istilah komputer itu ya, kalau nggak salah ya, istilah komputer itu banyaknya istilah bahasa Inggris ya, kalau nggak salah. Nah mereka yang itu. Jadi kalau nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia itu ya, itu pakai bahasa asli mereka. Oke, baik, terima kasih, Bu. Nah, kecuali udah ada padanannya di bahasa Indonesia gitu. Kayak handphone kan gawai di itu ada unduh itu ada apa gitu ya. Kalau bahasanya udah dipadankan dalam bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia. Tadi juga ada yang tadi Ibu perbaiki, ada kata simple di itu. Simple kan bahasa Inggris. Gunakanlah bahasa Indonesia gitu ya. Mudah dan sederhana itu aja gitu. Padahal simple itu juga sebenarnya mudah-mudah juga ya. Ibu tadi nambahin. Kenapa Bihar? Udah. Ada yang ditanyakan lagi? Ada Bu satu lagi. Apa? Kalau penggunaan enter sama space itu bolehnya di mana Bu? Di sesudah kalimat baru judul lagi. Enter. Oh, di enter. Di space Bu. Space. Oh, space mah gini. Kan Ibu tadi bilang setelah titik, setelah koma itu space ya, spasi. Nah, kalau enter mah biasanya dipakai untuk paragraf baru. Ya. Kalau di tengah-tengah paragraf itu boleh Bu? Jadi misal di tengah-tengah paragraf kenapa? Pakai enter. Jadi ada space. Contohnya gimana? Contohnya kayak udah judul space. Terus nanti ada satu paragraf di enter lagi. Punya ada kamu satu ya? paragraf Coba lagi. kamu ituin presentasi nanti Ibu lihat. Punya kamu? Di HP Bu. Hah? Di HP. Di HP? Sebentar Bu. Coba presentasiin. Boleh. Ini Bu yang gini gitu. Jadi teman yang lain juga tahu. Iya Bu, sebentar. Yang sering salah kan Ibu bilang ya tadi halaman salah. Terus tadi abstrak juga. Tapi kalau sama guru pembimbingnya udah betul ya udah. Kata pengantar memang tadi Ibu bilang tadi pasti
nggak pasti sih, banyak yang salah diingat yang Ibu sebutkan. Minimal tadi 5 paragraf, puji syukur, terus tujuan laporan, isi laporan PKL, 1 paragraf, terus kritik dan terima kasih, terus kritik dan saran. Ucapan terima kasih boleh nggak Bu disebutin nama-namanya? Boleh, gitu. Sampai panjang nggak apa-apa, nggak disebutkan juga nggak apa-apa, semua pihak. Mau disebutkan satu-satu namanya boleh, gitu. Terus menerima kritik dan saran, terus sama manfaat, jangan lupa itu. Walaupun hanya 1 kalimat di akhir. 4 atau 5 paragraf kata pengantar. Terus sama halaman ya. Sama yang itu tadi kata Bulan. Tadi apa latar belakangnya tadi Bulan kurang ya. Anak-anak. Coba dilihat Ya, tadi. latar belakang sama yang batasan masalah Bu Nurus biasanya Masalah, iya betul. Iya. buat tanda tanya, kalimat tanya. Ya, betulnya kalimat tanya itu kebanyakan salah. Nah, itu tadi Ibu lihat sih penggunaan apa tadi? Italik ya untuk huruf tadi Miring. untuk istilah Dan asing hurufnya harus huruf miring, terus sama spasi itu ya spasi tadi. Misalkan udah titik spasi, udah koma spasi, itu jangan dempet-dempetan jadi nggak rapi. Gitu. Harus teliti ya, karena kalian udah jadi satu-satu aja gitu. Kalau udah biasa mah bisa deh. Udah, biar udah. Ini Bu, mau di-share. Sok. Nanti jadi Ibu tahu. Yang mana Bihar? Ini bukan? Ini nih Bu, tengah-tengah ini. Oh, kejauhan ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Naikin. Nah, gitu. Jadi naikin Terus? ini nggak boleh ini kejauhan ini. Kamu ini nggak pakai paragraf apa lurus? Pakai lurus Bu. Ih, mending pakai paragraf aja dah. Jadi rapi. Oh jadi giniin. Gini ya, Bu. Kita gitu. Naikin ke atas. Ah, Naikin, kayak tadi gini Bu tadi. Sama. Jadi lebih baik semua pakai paragraf yang menjorok ya. Jangan pakai paragraf lurus. Kalau paragraf lurus tuh memang spasinya itu nanti membuat kertas juga makin banyak gitu ya. Kalau nanti dicetak itu, kalau paragraf menjorok itu enggak gitu. Jadi sama 1,5. Paham ya? Ya. Bahar, paham, Bu. Bihar. Ya. Bu. Nah, jadi paragrafnya lebih baik menjorok, jangan yang lurus. Kalau Sama kalau- 1-2 lembar sih nggak masalah. Nah ini juga sama tuh. Kalau coding gini Bu, Apanya? Kode ini kan gitu. yang dimasukin coding. Nggak apa-apa kayak gini. Bu. Miring. Oh Miringin. harus gini semua. Gini semua. Ya, itu ya. Itu mah coding lagi, ya. Kok itunya Ya. jauh? Beda sendiri ya. Apanya Bu? Harus 1,5 tuh. Oh Sama spesinya. semua ya. Spasinya 1,5, 1,5 semua. Segini Bu. Coba berubah nggak? Ih, jauh. Tadi Jauh. belum di-nolin tuh. Ayo gerak. Nggak langsung Ini. gitu deh. Ini nih, klik paragraf ini. Salah. Nih, ujung paragraf tuh. Bukan. Yang ini. Bukan yang ini, nih. Bu. Ada kata paragraf. Ujungnya. Ah, Ini, ujung ini nih. Ih, bukan. ujung yang mana Bu? Nah, Ini. itu ya, iya. Klik. Oh, Ah. Oh, ini. Afternya di-nolin. Oh, gitu. Oke, gitu. oh iya Bu. Harusnya. Bener nggak? Harus di paragraf situ. Jangan klik itu. Itu mah kamu 1, 1,5. itu yang betul mah paragraf. Yang tadi Oh, yang paragraf tadi. itu. Heeh. Iya Bu. Bukan klik yang itu. Paragraf yang tadi di ujung yang Ibu sebutin tadi yang kamu klik. Ada paragraf, klik. Nah itu kalau mau ngebenerin paragrafnya. Nih, sebelahnya bukan multiple. 1,5. Multiple-nya. Nah, di sini. Nanti pasti berubah. Oh, oke Bu. Itu. Ya, klik aja. Klik. Nah. Ini nggak tahu itunya ya. Harusnya mah dibenerin 1,5. Kalau benerin paragraf, jangan yang otomatis yang tadi. Yang paragraf itu. Karena harus nolnya. Udah.
Paham, Bihar? Udah, Bu. Iya, terima Yang kasih ya, Bu. tanya siapa? Hawa mau tanya apa? Bu, Berarti udah ditutup ya? daftar isi anaknya harus sesuai gimana? Sesuai gimana? Tadi dari contoh ngerti nggak? Lupa. Ah, kamu. Oke, ini. Saya lagi ngisi soal ini laporannya. Coba ya, yang tadi ya. Ini mah, ampun ya. Nih, yang laporan ibu itu lagi. Kamu mah dasar. Ini udah kelihatan kan? Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini apa yang ditanyain? Yang anaknya, Bu, yang misalkan 1.1.1. Kenapa ada Itu anaknya? Harus Lurus. sejajar dengan apa? Iya tadi ya, tar. Ke bawahin lagi. Nah, ini ya. Yang ini kan? Ya. Nah, ini harus sejajar sama huruf L. Angka ini. Ya. Jadi rapi, nggak gini. Di sini. Di bawah L. Oke? Paham ya? Jangan Sesuai. yang sini. Di bawah L. Jadi ini di spasi lagi. Di tab. Udah paham? Ini juga, Angkanya harus apa katanya harus? di bawah L. Atau iya. Angkanya yang angka titik kan ini angkanya 3.2.1. Sesuai huruf L. Di bawah huruf L. Jadi rapi. Paham ya? Paham, Bu. Nanti kalau anaknya lagi sesuai dengan hurufnya yang di depan gitu. Ya. Paham nggak? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi jangan lupa ke yang lain juga daftar isi bab 1 pendahuluan harus ikut, bukan bab 1 di spasi. Ya. Nih, kayak ini salah. Bab 1 pendahuluan harusnya langsung bab 1 pendahuluan. Bab 2 landasan teori. Jangan di titik-titik kayak begini. Oke? Sudah paham? Ada yang tanyakan? Lagi? Bu, Sudah paham, Bu. tanya. Sudah paham. Siapa yang mau tanya? Hamdan, Bu. Hamdan. Iksan apa Marginnya itu Hamdan? berapa? Marginnya Hamdan berapa, kenapa? Bu? Apa? Marginnya berapa? Margin. Marginnya. Kemarin kan 4 kalau di jurusan berapa? 433. 433. Ya udah pakai yang jurusan aja. Jadi saya aturannya kalau skripsi mah 4-4-3-3 gitu. Ya udah nggak apa-apa 4-3-3-3. Jadi 4-nya yang untuk jilid gitu ya. 3-3-3 boleh gitu. Ya, Bu, Nanti kalau baca, Bu. ya, kalau skripsi mah tetap jadi 4-4-3-3. Jadi atasnya yang 4. Kalau kamu udah ada 3 nggak apa-apa. Dah, ada lagi? Ingat tadi ya, banyak yang salahnya ya. Di judul, di mana daftar isi ya? Daftar isi bab 1 ikuti. Bab 1 pendahuluan. Jangan dipisah. Bab 2 landasan teori. Dan seterusnya. Yogi, kenapa Yogi keluar? Ada yang lain lagi yang nanya? Sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah. Paham, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, nggak ada pertanyaan kembali, pokoknya dilihat lagi dari atas, dari awal ya. Pelan-pelan, jangan buru-buru, baca satu persatu. Jadi ada yang kekurangan huruf gitu ya. Tadi yang Ibu bilang titik spasi, terus koma spasi, jangan titik banyaknya betul udah spasi, tapi suka di koma gitu ya. Pokoknya titik spasi, koma spasi gitu ya. Makanya Ibu ngajarin waktu dari kelas 10 itu ketik yang rapi. Ya ini biar kerasa pas buat laporan gitu. Jadi udah biasa. Bagi nanti kalau kamu kuliah silakan gitu ya yang mau kuliah. Jadi udah biasa tugas-tugas diketik rapi, nggak asal-asal. Jadi ada bagi kamu jurusan komputer gitu ya. TKJ gitu loh, yang tahu berhubungan dengan komputer walaupun berhubungan dengan jaringan harus menguasai malah gitu mengenai tulis menulis di menggunakan ini itu yang
sampai kalah sama jurusan yang lain gitu ya. Itu malu-maluin kalau misalkan kamu jurusan komputer tapi nggak bisa dalam mengetik nggak rapi atau apa gitu ya. Itu diingatkan sekali lagi yang tadi ya, halaman kalau ada bab di bawah, kalau nggak ada bab di atas, kecuali yang halaman depan itu semuanya di bawah pakai Romawi kecil tadi seperti yang dari Pakuan itu sudah betul. Terus daftar isi Ibu ingatkan kembali di bab 1 harusnya tulisan pendahuluan, bab 2 jadi huruf bab 2 apa tadi, landasan teori, jadi ngikut jangan dispasi. Terus tadi apa lagi? Oh, di kata pengantar ya, kata pengantar minimal 4 atau 5 paragraf, jadi banyak yang kurang gitu ya. Itu terus sama yang huruf-huruf asing ya, yang kata-kata asing jadi huruf-huruf asing itu pakai italik gitu ya. Itu jangan pakai huruf besar semua, di tengah-tengah ada huruf besar, salah itu. Kecuali memang itu nama lembaga, nama apa gitu ya, kecuali itu. Tapi kalau istilah-istilah di komputer mah huruf miring aja, hurufnya huruf kecil gitu. Paham? Kecuali di awal kalimat. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Takutnya ini? Udah ini langsung dikerjakan ya, dirapihkan, jadi bisa cepat diperiksa oleh tanda tangan ya sama jurusan atau baik. Ya, ada yang ditanyakan lagi tidak? Mumpung ada Bu Nurusnya nih. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Udah cukup? Ray, Rifan, diem aja. Nggak pegang. Penamaan di bawah gambar udah pada paham ya? Bu Nurus, kalau yang di bawah gambar itu penomorannya gimana sih Bu Nurus? Kan ngikuti dari awal. Oh iya, yang 21. Misalkan bukan dari bab. Dari awal bulan. Kalau nggak salah ya. Saya gitu. Lupa. Iya. Aduh maaf ya Bu Nurus ya. Iya, kalau nggak salah mah iya. Kalau gambar-gambar itu. Aduh, coba. Ngikutin bab ya. Iya. Ikutin bab ya, lupa ya. Ikutin bab. Kalau gambarnya ada di bab 1 mah nggak ada gambar dong gitu ya. Iya. Gambar di bab 3 misalnya. Misalkan gambarnya ada di bab 2, ikut dari awal berarti 2.1, 2.2 ya. So ya. Iya. Bener deh. Berarti Bu Nurus kayak biasa ya, misalnya di 2.1 ada gambar pertama, berarti 2.1.1 ya gambar pertama. Kalau gambar keduanya berarti 2.1.2 gitu ya? Iya. Gitu ya? Kayak biasa. Iya, kayak biasa. Misalnya gambar pertama di yang 3.1 berarti 3.1.1 gitu ya. Gambar kedua di 3.1, 3.1.2. Jadi kalau gambar sebenarnya nggak pakai titik banyak juga bulan, nggak apa-apa. Boleh ya, nggak masalah ya. Kayak gini, di bab 2 kan banyaknya ya, bab 2 ya. Bab 3, bab 3. Bab 2 sama bab 3 udah aja 2.1, 2.2 nggak apa-apa. Oh iya baik. Kan itu mah gambar bukan. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi gambar 2.1 boleh. Gambar 2.2 kan pakai tulisan gambar, bukan pokok judul ya. Gitu. Iya, bukan. Iya. Tapi dinamain ada gambar 2.1, gambar 2.2 seterusnya. Gitu. Iya benar. Jadi yang tinggal biasanya gambar memang di bab 2 dan bab 3. 3 ya. Ada lagi yang lain? Malah bulan yang nanya. Yang mau ditanyakan ada lagi? Siapa sih ya? Penomoran. Kan itu kan ada bab 1 pendahuluan. Kan satunya itu Romawi kan ya? Ya huruf I yang gede. Iya. Iya. Nah, pas ke bawahnya itu satu atau I terus titik 1 misalnya Bu. Bentar. Itu saya kirim. Satu-satu. Satu bukan I gede terus titik 1.
Ya. Oke, terima kasih Bu. Gini, sebenarnya itu bisa A, bisa B gitu ya tadi ya. Bisa A latar belakang, B apa lagi tadi? Latar belakang terus apa lagi? Tuh B itu boleh, A B C D boleh. Terus dalamnya angka, ada anaknya pakai angka. Boleh juga. Jadi boleh itu campuran, ada sistemnya angka, ada sistemnya A B C D gitu. Atau campur nanti A latar belakang terus ada anaknya kayak apa sih? Kayak misalkan A B C, C pembatasan masalah misalkan. Ada lagi anaknya misalkan. Tapi itu kan 1 2 3 bukan anaknya ya. Biasanya di bab 2, bab 3 ada kalau banyak anaknya. Biar kamu nggak ribet tadi ya. Ibu bilang, kalau angka aja, tapi jangan pakai Romawi. Ya. 1.1. 1.2. Paham nggak, Kia? Paham Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Yang lain? Udah cukup? Udah cukup? Cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Taman paham. Yang buat laporan siapa Taman? Ke temennya kan? Sendiri. Aduh, Satrio juga. Aduh, belum beres. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan yang Ibu jelaskan itu kalian paham dan bisa langsung sekarang nih diselesaikan mumpung masih ingat gitu ya. Mudah-mudahan tadi sih penjelasan Ibu ditulis, jadi kamu nggak lupa. Dan kita itu ya. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian langsung mengerjakan atau mengeditnya kembali, membetulkan gitu ya. Tadi kayak jihad tadi. Jadi lebih baik menggunakan paragraf yang menjorok daripada yang lurus. Nanti kalau di print juga ngabisin kertas gitu. Karena kalau paragraf yang lurus itu memang jarang digunakan, kecuali yang tulisan-tulisan sedikit, cuma 2 lembar gitu ya, 3 lembar. Ini kan modelnya laporan kan banyak, jadi lebih baik yang menjorok. Jadi semua 1,5. Ya. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama pulang. Semuanya. Iya, semangat semuanya ya, dikerjakan Semangat laporannya. ya, langsung dikerjakan. Duh. Bu Nurus, makasih banyak ya Bu. Sehat-sehat Bu.